Tuhan yang terkasih, sekaligus umat Paroki Santo Yusuf Bima yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkaulah Emmanuel, Allah yang beserta kami selalu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat dan penyertaan bagi kami. Kami mohon ampun karena kadang-kadang kami melupakan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Semoga iman kami kepadamu tidak pernah luntur. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon kepadanya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamu orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarluaskannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa ada seorang kusta datang kepada Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya." Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Mengapa Yesus menyembuhkan dan mentahirkan orang kusta itu? Karena Yesus tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kata-kata permohonan orang kusta itu kepada Yesus, yaitu "kalau engkau mau." Orang kusta itu tidak berkata, "Yesus, tahirkan saya," atau "Yesus, tolong tahirkan saya," atau "Yesus, saya sudah dengar bahwa engkau sanggup membuat mujizat. Sekarang saya mohon, sembuhkanlah saya," atau "Yesus, kalau engkau mau, sembuhkanlah saya, maka saya akan memberi persembahan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur," atau kalimat-kalimat lainnya. Tetapi dia berkata, "Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Kalau engkau mau." Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, orang kusta itu tahu dan yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Namun dia tidak mau memaksa Yesus untuk mengikuti keinginannya.
Semua terserah pada Yesus. Namun oleh iman dan kerendahan hatinya, di hadapan Yesus itulah Yesus merasa tergerak hatinya dan berbelas kasih kepadanya. Yesus pun mengulurkan tangan, menjamahnya dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan berkata seperti itu, secara tidak langsung Yesus mau mengatakan kepada orang itu bahwa aku mau engkau dihargai oleh masyarakat. Aku mau engkau tidak dikucilkan oleh masyarakat. Aku mau engkau tidak merasa diri sebagai orang terkutuk. Aku mau engkau bebas. Aku mau engkau sembuh. Namun ia bisa sembuh pertama-tama karena iman dan kerendahan hatinya kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang kusta dalam Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan itu bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita secepatnya atau secara seketika, melainkan berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan itu artinya menunggu dalam kepasrahan iman sampai kapan Tuhan mengabulkan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, atau apa yang kita mohon dari Tuhan tersebut. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu datang kepadanya dan berserah diri kepadanya dalam iman bahwa Dia sanggup memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan dalam keseharian hidup kita. Tuhan hanya minta kita untuk percaya dan menunggu serta berserah diri. Tuhan pasti akan bantu kita. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa dan harapan-harapan kita. Mari kita bersama orang kusta yang sudah disembuhkan Yesus itu berseru di dalam iman, "Tuhan, kalau Engkau mau." Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, buatlah kami selalu sehat. Jauhkanlah dan bebaskanlah kami dan dunia ini dari virus corona yang sudah banyak memakan korban jiwa ini. Kami persembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang kini sedang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah tinggal mereka. Kami mohon, kalau Engkau mau, ulurkanlah tangan-Mu, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Berilah mereka kekuatan dan penghiburan iman. Dan jaga serta lindungilah kami selalu. Teristimewa, lindungilah kami dalam istirahat kami malam ini. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, hidup dan perjuangan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, saudara-saudari kita yang sedang sakit dan istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.